Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Salsabila Fitri Ismail. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode dalam pertambangan. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya terlebih dahulu nih pada teman-teman. Kira-kira apa saja perbedaan yang bisa teman-teman identifikasi dari kedua gambar ini? Nah, apabila salah satu atau mungkin teman-teman di sana ada yang menjawab bahwa perbedaan dari kedua penambangan ini, kedua gambar ini adalah metode penambangannya atau mungkin cara menambangnya, maka jawaban dari teman-teman benar. Pertambangan yang di sini atau gambar ini menunjukkan metode penambangan terbuka atau atas permukaan atau penambangan permukaan. Sedangkan gambar yang ini menunjukkan metode penambangan bawah permukaan atau penambangan tertutup. Nah, sepertinya teman-teman di sini udah mulai tahu nih perbedaan dari keduanya. Tapi pertambangan terbuka dan pertambangan tertutup itu bukan hanya sekedar lokasi atau mungkin caranya, tetapi ada banyak metode-metode yang termasuk ke dalam metode pertambangan terbuka maupun metode pertambangan tertutup. Untuk lebih lanjutnya lagi, saya persilakan kepada teman-teman untuk menyimak video saya ke depannya. Baik, sekian mungkin dari saya. Selamat menyimak teman-teman. Mari kita lihat terlebih dahulu apa sih pengertian dari pertambangan itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada Pasal 1 Nomor 6 tentang pertambangan mineral dan batu bara, usaha pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
Salah satu gambar ini adalah jenis atau contoh dari penambangan terbuka. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan penambangan terbuka? Menurut Nur Hakim, tambang terbuka adalah metode penambangan yang segala aktivitas penambangannya dilakukan di atas atau relatif dekat dengan permukaan bumi, dan tempat kerjanya berhubungan langsung dengan udara bebas. Menurut Hartman, metode penambangan pada tambang terbuka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa metode. Yang pertama yaitu metode strip mining atau area mining. Metode ini merupakan metode penambangan yang diterapkan untuk endapan batu bara yang letaknya horizontal atau sedikit miring. Metode ini merupakan metode yang paling murah dan aman, hanya saja sangat berdampak terhadap lingkungan. Metode penambangan terbuka yang kedua yaitu metode open pit mining. Metode open pit mining ini merupakan metode penambangan yang diterapkan untuk endapan biji dan non-biji yang memiliki kemiringan endapan agak miring sampai dengan curam yang terletak pada suatu daerah yang datar atau lembah. Maka dari itu, medan kerja digali ke arah bawah sehingga akan membentuk semacam cekungan atau pit. Metode penambangan terbuka yang ketiga adalah metode open cast atau open mine atau open cut. Metode ini merupakan bentuk penambangan untuk endapan biji yang terletak pada lereng bukit. Maka dari itu, medan kerja digali dari arah bawah ke atas atau sebaliknya. Bentuk tambang dapat pula melingkari bukit atau undakan. Hal tersebut tergantung dari letak endapan penambangan yang diinginkan. Cara penambangannya diawali dengan pengupasan tanah penutup di daerah singkapan di sepanjang lereng mengikuti garis ketinggian, kemudian diikuti dengan penambangan endapan batu baranya. Penambangan kemudian dilanjutkan ke arah tebing sampai dicapai batas endapan yang masih ekonomis bila ditambang. Metode penambangan terbuka yang keempat yaitu quarry. Quarry merupakan metode penambangan yang diterapkan untuk menambang endapan-endapan bahan galian industri atau mineral industri. Yang dapat berupa penambangan batu gamping, marmer, granit, andesit, dan juga yang lain. Quarry dapat menghasilkan material atau hasil tambang dalam bentuk loose atau broken materials ataupun dalam bentuk dimensional stones. Metode penambangan terbuka atau permukaan berikutnya adalah metode auger mining. Auger mining merupakan metode penambangan yang dilakukan dengan menambang bahan galian berupa batu bara di dinding-dinding open pit yang sudah mencapai ultimate pit limit, sehingga nantinya akan terbentuk lubang-lubang di dinding. Metode penambangan terbuka yang keenam adalah hydraulicking. Hydraulicking merupakan penggalian endapan aluvial atau endapan mineral dengan menggunakan tekanan air yang sangat tinggi. Dan metode penambangan terbuka yang terakhir adalah dredging, atau istilah Indonesianya adalah penambangan dengan kapak keruk. Metode penambangan ini diterapkan apabila endapan yang akan digali terletak di bawah permukaan air, misalnya di lepas pantai, sungai, danau, atau berada pada suatu lembah di mana tersedia banyak air. Setelah kita membahas mengenai metode pertambangan terbuka serta berbagai sistemnya, kita akan melihat apa saja kelebihan dan kekurangan dari metode tambang terbuka ini. Kelebihan dari metode tambang terbuka ini yang pertama yaitu ongkos penambangan per ton atau per biji lebih mudah dan murah karena tidak perlu adanya penyanggaan, ventilasi, juga pencahayaan. Keuntungan berikutnya adalah kondisi kerjanya lebih baik karena berhubungan langsung dengan udara luar dan sinar matahari. Berikutnya adalah penggunaan alat-alat mekanis dengan ukuran besar dapat lebih leluasa sehingga produksinya bisa lebih besar. Keuntungan yang lain adalah
perolehan tambang yang lebih besar karena batas endapan dapat dilihat dengan jelas. Tak lupa juga, sistem atau metode penambangan terbuka ini ketika menggunakan bahan peledak akan lebih efisien, leluasa, dan hasilnya akan lebih baik. Dan kelebihan terakhir adalah pengawasan dan pengamatan mutu biji lebih mudah. Adapun kekurangan dari metode penambangan terbuka ini, yang pertama, para pekerja tentunya akan langsung dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Ketika hujan akan kehujanan, kemudian ketika suhu yang tinggi akan membuat kepanasan sehingga efisiensi kerja akan menurun. Kemudian kedalaman penggalian terbatas, karena semakin dalam penggalian, maka akan semakin banyak overburden yang harus dipindahkan. Kekurangan berikutnya adalah akan timbul masalah dalam mencari tempat pembuangan tanah penutup yang jumlahnya cukup banyak. Berikutnya, alat-alat mekanis letaknya tersebar. Dan terakhir, pencemaran lingkungan hidup relatif lebih besar karena dekat dengan permukaan dan juga adanya overburden tanah-tanah yang mungkin akan mencemari lingkungan. Nah, teman-teman, sekarang kita akan bahas metode penambangan yang kedua, yaitu metode penambangan tertutup atau metode penambangan bawah permukaan atau metode underground mining. Nah, apa sih yang dimaksud dengan underground mining? Jadi, penambangan tertutup atau penambangan bawah permukaan adalah proses penambangan yang dilakukan di bawah permukaan bumi dengan membuat lubang seperti terowongan atau sumuran menuju lokasi bahan tambang di dalam tanah. Sistem penambangan tertutup ini memiliki beberapa jenis metode penambangan. Yang pertama yaitu metode tanpa penyangga. Metode tanpa penyangga disebut juga metode open stop. Metode ini dilakukan dengan membuat terowongan di bawah permukaan tanah tanpa menggunakan penyangga-penyangga, sehingga bahan galian yang dapat ditimbang harus memiliki atap yang cukup kuat. Ada beberapa sistem metode dalam metode tanpa penyangga ini. Yang pertama ada long wall. Long wall ini biasa digunakan untuk batu bara yang tipis dan horizontal tabular. Metode ini dianggap menguntungkan dari segi keamanan karena ventilasinya mudah dari suap bakar atau self-combustion yang timbul juga sedikit. Karena dapat menguatkan tekanan bumi serta pemotongan batu bara menjadi mudah. Sistem metode yang kedua adalah room and pillar. Metode ini merupakan metode penambangan yang menyatakan suatu blok akan menggali masuk dua sistem atau jalur, masing-masing melintang dan memanjang. Metode ini hanya penggalian maju terowongan terhadap room dan pilar secara berurutan, mulai dari yang terdalam apabila jaringan terowongan digali telah mencapai batas maksimum. Metode ini diterapkan pada endapan yang landai tetapi tebal dan dekat pemukiman. Metode yang kedua adalah metode penyangga. Metode penyangga atau bisa disebut juga dengan metode supported stop merupakan metode yang dilakukan dengan menggunakan penyangga. Adapun penyangga ini bisa terbuat dari kayu, besi, atau beton. Sistem metode-metode yang termasuk dari metode penyangga, yang pertama ada metode cut and fill. Metode cut and fill adalah metode penambangan dengan jalan mengambil bagian demi bagian, di mana bagian yang sudah ditambang dikeluarkan orenya, lalu dimasukkan material pengisi sebelum penambangan berikutnya dilakukan. Yang kedua ada yang disebut dengan square set stopping. Square set stopping merupakan sistem penambangan dengan penyanggaan secara sistematis yang saling tegak lurus ke segala arah atau 3 dimensi. Penyangga ini memiliki kerangka berupa kubus maupun 4 persegi panjang. Sistem ini atau metode ini diterapkan untuk endapan batuan yang sangat lemah. Oleh karena itu, cara penambangan ini sulit untuk diubah ke cara penambangan yang lain. Metode penambangan lain yang termasuk metode penyangga adalah stow stopping. Stow stopping merupakan metode penambangan yang menggunakan penyanggaan kayu atau timber, dan penyangganya dipasang langsung dari hanging wall ke foot wall. Penyangga ini disebut stow. Penyanggaan ini bias sistematis, tetapi bias juga hanya dipasang
setempat bila keadaan batuan memungkinkan. Metode yang ketiga, metode yang terakhir, yaitu metode ambrukan. Metode ambrukan ini dilakukan dengan cara penggalian bagian bawah sehingga akan meruntuhkan batuan di bagian atasnya. Metode ini juga dikenal sebagai caving methods dan digunakan atau diterapkan untuk penambangan endapan biji yang tebal. Adapun sistem metode yang termasuk ke dalam metode ambrukan ini yang pertama adalah top slicing. Top slicing adalah suatu penambangan untuk endapan-endapan biji dan lapisan penutup yang lemah atau mudah runtuh. Penambangan dilakukan selapis demi selapis dari atas ke bawah pada lombong yang disanggah. Jika lombong sudah selesai digali, maka penyanggah di atasnya dibiarkan runtuh sedikit demi sedikit atau secara bertahap. Sistem metode kedua yang termasuk dalam metode ambrukan adalah sublevel caving. Sublevel caving merupakan suatu cara penambangan yang mirip top slicing, tetapi penambangan dari sublevel artinya penambangan dari atas ke bawah dan setiap penambangan pada suatu level dilakukan lateral atau meliputi seluruh ketebalan biji. Endapan biji antara dua sublevel ditambang dengan cara meruntuhkan atau mengambrukkan. Metode ini cocok diterapkan pada endapan yang tidak homogen. Metode atau sistem metode terakhir yang termasuk ke dalam metode ambrukan atau caving methods adalah block caving. Block caving merupakan suatu cara penambangan yang dimulai dengan membuat suatu undercut terhadap suatu blok endapan biji. Sebelum undercut diruntuhkan, harus disanggah dulu memakai pilar. Kemudian pilar ini dibuang, maka blok akan runtuh secara perlahan-lahan. Metode block caving ini cocok diterapkan pada endapan yang homogen, karena tidak dapat memisahkan antara satu endapan dengan endapan yang lain.